Talk Himaka Talk. Halo teman-teman semua, hari ini kita kembali lagi dengan Himaka dan salah satu brokernya yaitu Himaka Talk. Di sini kita sudah kedatangan narasumber kita pada hari ini yaitu seorang dosen akuntansi sekaligus ketua IAI Aceh yaitu Bapak Fazli Syam BZSE MSI AKCA. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pagi, salam kawan-kawan semua di Himaka Talk ya namanya. Senang bisa bersama kalian hari ini. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir pada hari ini dan bersedia menjadi narasumber kami pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai seputaran akuntansi dan prospek kerja di dunia akuntansi serta cara mendapatkan karir yang terbaik. Nah, langsung saja kita mulai. Seperti yang kita tahu Pak, saat ini semakin banyak lulusan akuntansi. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai prospek kerja untuk lulusan akuntansi tersebut? Mengingat saat ini banyak sekali semakin sedikitnya lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, ini adalah topik yang luar biasa hari ini untuk kita bahas. Judulnya keren. Enhance your skill to reach enormous experiences ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan pengalaman kita untuk bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ini topik diskusi yang luar biasa hari ini. Jadi kalau kita lihat pengembangan ilmu akuntansi itu memang sejalan dengan peningkatan teknologi, maka akuntansi juga bergerak ke arah pengembangan ilmu itu sendiri. Jadi kalau kita lihat apa yang telah dilakukan di tingkat dunia, tingkat global dalam mutual agreements di negara ASEAN, ada 10 negara yang menandatangani apa yang disebut dengan mutual agreement arrangement itu. Mereka menyatakan ada 10 karir atau bidang ilmu atau profesional yang bisa dikembangkan. Satu di antara 10 itu adalah akuntan, di mana akuntan itu bisa menjalankan praktek kegiatannya di 10 negara ASEAN. Jadi kalau kita lihat sebenarnya akuntan dan akuntansi secara keseluruhan itu sangat tinggi peminatnya dan menjadi tantangan buat kita, apalagi buat adik-adik Himaka ini untuk bisa lebih mengembangkan ilmu akuntansinya. Demikian. Baik. Kemudian bahkan kita juga tahu nih Pak, bahwasanya banyak lulusan dari fakultas lain yang nantinya mereka menjadi seorang akuntan. Nah, tentunya ini memperkecil peluang kami untuk menjadi akuntan di masa mendatang. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Baik, jadi kalau kita lihat dari sisi profesi ya, jadi untuk bisa masuk ke dalam profesi itu ada pentahapannya. Kita menyebutnya dalam pengembangan profesi diawali dengan pendidikan kesarjanaannya. Jadi ketika Anda menjadi sarjana akuntansi atau menjadi mahasiswa akuntansi, pada prinsipnya Anda sudah dinyatakan sebagai calon akuntan, disebut sebagai akuntan muda atau akuntan pemula. Itu levelnya ada level mahasiswa. Kemudian di atas itu ada akuntan madya sampai pada akhirnya menjadi akuntan profesional yang bergelar CA. Pertanyaannya adalah bagaimana tingkat persaingannya? Tentu di kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang memiliki jurusan akuntansi, di mana kita memiliki 3 prodi akuntansi, S1 akuntansi, D3 akuntansi, D4 akuntansi perpajakan dan S2 akuntansi. Insya Allah dalam waktu dekat juga kita akan punya program doktoral akuntansi. Itu sebenarnya lebih kepada persiapan kita dalam artian mahasiswa Himaka ini untuk bisa mengembangkan dirinya. Jadi jangan takut dengan persaingan, bahwa persaingan itu menjadikan diri kita lebih siap untuk tampil ke depan dan memenangkan persaingan tersebut. Jadi artinya ada aspek-aspek keunggulan di satu sisi
kemudian itu menjadi competitive advantage kita, jadi keunggulan kompetisi kita dibandingkan yang lain. Di Aceh sendiri memang kita punya lebih dari 20 program studi akuntansi, baik yang di universitas negeri maupun di universitas swasta. Di universitas negeri yang kita tahu ada Syah Kuala, ada Malikul Saleh, ada Samudra Langsa, ada Universitas Tengku Umar, kemudian juga ada universitas swasta yang lain, ada Muhammadiyah, ada Al Muslim, ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan lain sebagainya. Hampir lebih dari 20 program studi akuntansi yang ada di Aceh ini. Tapi semuanya kan menghasilkan alumni. Nanti kita akan coba diskusi ya, kaitannya bidang-bidang kerja apa saja yang bisa kita jajaki atau kita masuki dikaitkan dengan ilmu akuntansi ini. Nah, tidak semuanya adik-adik mahasiswa ini akan menjadi calon akuntan publik, tetapi juga ada ruang-ruang yang terbuka yang bisa kita masuki. Jadi seperti yang saya katakan tadi, dalam mutual recognition agreements itu dikatakan bahwa bidang akuntansi itu banyak untuk kita masuki. Baik. Kemudian Bapak di sini merupakan seorang tenaga pendidik di Universitas Syah Kuala. Nah, bagaimana nih cara atau langkah-langkah biar lulusan akuntansi ini nantinya bisa menjadi dosen juga di kemudian hari, Pak? Oke, jadi kata kunci kita tadi kan adalah kita punya neuros eksperimen, jadi pengalaman yang luar biasa ya kan. Jadi sebenarnya pilihan untuk berprofesi sebagai dosen itu adalah bagian dari proses yang ada di profesi akuntansi. Jadi saya bisa sebutkan ada 6 profesi yang bisa kita masuki untuk akuntansi. Yang pertama itu adalah akuntansi keuangan. Jadi kalau akuntansi keuangan sebagian besar yang punya kemampuan untuk mengelola keuangan, kemudian punya pengalaman menyusun laporan keuangan, itu punya peluang untuk bisa menjadi Chief Finance Officer. Jadi menjadi manajer keuangan atau bahkan menjadi direktur keuangan. Nah, pengalaman ini juga secara profesional bisa diambil untuk bisa membuka kantor akuntan atau membuka kantor jasa akuntansi. Nah, yang kedua tentu aspek bisnis ya. Jadi ada akuntan manajemen namanya. Di IAI kita mempunyai kompartemen akuntan manajemen yang kita sebut sebagai Chartered Management Accountant. Jadi IAMI namanya, disingkat dengan Asosiasi Akuntan Manajemen Indonesia. Jadi kalau itu bisa kita jajaki untuk menjadi akuntan internal di perusahaan. Jadi kalau kalian pernah belajar akuntansi manajemen, di dalamnya itu ada yang namanya controller. Controller itu kalau bahasa di pemerintah namanya SPI ya. Jadi satu di keuangan, satu di akuntansi manajemen. Kemudian yang ketiga itu ada di akuntansi pemerintahan. Jadi kalau di akuntansi pemerintahan, rekan-rekan mahasiswa ini kalau berniat untuk menjadi ASN, aparatur sipil negara, maka kita bisa masuk ke sana. Kemudian jabatan-jabatan strategis juga ada di sana, karena tidak hanya menjadi akuntan negara, tetapi juga bisa menjadi akuntan pemerintah sebagai inspektorat misalnya, atau yang terlibat dalam keuangan negara. Kemudian yang keempat adalah akuntansi syariah. Ini juga menarik karena kita tinggal di Aceh, kita menetapkan konsep syariah, maka akuntansi syariah juga menjadi sangat penting. Yang kelima itu adalah akuntansi yang sifatnya menjadi konsultan. Konsultan bebas, bisa menjadi akuntan berpraktek atau membuka kantor jasa akuntansi. Jadi kalian kalau ingin punya pengalaman, lakukanlah upaya pendekatan, misalnya ada jasa perpajakan misalnya, kita bisa memberikan layanan itu kepada perpajakan. Nah, yang keenam ini yang berkaitan dengan pertanyaannya, menjadi dosen. Jadi 6 ini dikerucutkan menjadi 3 jabatan. Jabatan itu adalah akuntan yang dia itu menjadi akademisi, 2 akuntan yang dia menjadi praktisi, dan yang ketiga akuntan yang menjadi birokrat. Jadi jabatan kita itu akademisi, praktisi, dan birokrat. Jadi kalau akademisi berarti di kampus. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi, bagaimana bisa menjadi dosen? Tentu karena kita aspek utamanya adalah akademik, maka yang menjadi dasarnya juga akademik. Nah, dulu masa saya itu untuk bisa menjadi dosen cukup dalam kualifikasi sarjana S1. Tapi sekarang peraturan menyatakan tidak boleh lagi.
kita menjadi dosen hanya sebatas S1. Jadi minimal dia S2, bahkan bisa menjadi S3. Jadi kalau Anda berminat menjadi dosen, maka selesaikanlah pendidikan Anda minimal di S1, bahkan lebih bagus lagi kalau sampai ke S3. Dia ada di S2 dan di S3. Tentu yang linear ya. Linear artinya yang memang bidangnya itu adalah akuntansi. Nah, akademik tadi itu berkaitan dengan gelar pendidikannya, boleh dia MSc, boleh dia doktor, kemudian dia punya pengetahuan dari bidang riset, kemudian yang ketiga dia punya kemampuan untuk melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau jadi dosen dia harus punya tridharma perguruan tinggi, pendidikan pengajaran dan pendidikan, penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, kalau 1 dan 2 ini dalam sisi pendidikan oke, tapi yang ketiga pengabdian masyarakat, maka dia harus punya tambahan soft skill. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, untuk bisa menjadi dosen di kemudian hari, maka lanjutkan pendidikannya, kemudian dalam pendidikan itu pastikan Anda punya kemampuan untuk melakukan riset yang dibuktikan dengan publikasi, dan yang ketiga dalam pengabdian masyarakat, kembangkan soft skill Anda untuk bisa menjadi aktivis mahasiswa yang baik. Demikian. Baik. Untuk teman-teman yang mungkin nantinya ingin melanjutkan studi untuk menjadi tenaga pendidik, udah bisa nih mempersiapkan skill-skill yang telah Bapak Fazli sebutkan tadi. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya Pak. Banyak sekali sekarang mahasiswa yang ingin magang Pak untuk menambah pengalaman kerja mereka. Nah, bagaimana tanggapan Bapak, dan magang seperti apa yang bisa dinilai efektif untuk menambah value para mahasiswa? Oke, ini yang menarik. Jadi banyak diskusi di kita tentang proses magang ini kan. Jadi dari ada 8 poin proses magang, kita mengadopsi 6 magang yang ada dalam MBKM kita. Jadi Merdeka, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, yang jadi kendala terbesarnya adalah tentang konversi mata kuliahnya. Nah, biasa ketika Anda mengambil mata kuliah auditing misalnya, maka magang yang cocok untuk mata kuliah auditing itu adalah magang di kantor akuntan publik, ya kan? Tapi apa yang terjadi kebanyakan karena mahasiswa tidak bisa membuat perencanaan yang baik, dia melakukan proses audit, mengambil konversi mata kuliah auditing, tetapi dia mengambil pemagangannya pada industri misalnya yang tidak sesuai. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, idealnya yang saya bisa rekomendasikan sebagai ketua IAI wilayah Aceh, 3 proses magang itu yang bisa kalian ambil. Magang yang pertama adalah magang yang bekerja sama dengan dunia industri yang secara khusus itu mengaplikasikan ilmu dari mata kuliah yang diteorikan. Contoh misalnya Anda ingin mengambil mata kuliah salah satu mata kuliah di akuntansi manajemen itu adalah mata kuliah manajemen kontrol sistem. Nah, ketika itu diambil mata kuliahnya, magang di sebuah perusahaan, maka kita melihat aspek manajemen kontrol sistem yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu disebut sebagai magang industri namanya. Jadi magang yang pertama yang cocok buat mahasiswa adalah magang industri, betul-betul ke dunia industrinya. Ya, kita sudah punya banyak kerjasama. Anda kalau di Aceh Anda boleh pergi ke PIM, Anda boleh pergi ke PT Andalas, juga ada di Nagan Raya itu apa nama perusahaannya, MIPA. Nah, kemudian di perusahaan-perusahaan BUMN juga bisa, baik di PLN, di Telkom, di mana lagi perusahaan-perusahaan BUMN lah yang besar kan. Nah, magang yang kedua itu kita sebut sebagai magang yang mengedepankan project. Jadi mahasiswa yang punya passion mendalami sebuah usaha, maka dia menjalankan project usahanya, mulai dari dia menyusun pembentukan perusahaan kecilnya, kemudian sampai dia menyiapkan bisnis plan-nya, sampai dia well running. Jadi disebut sebagai magang project. Jadi itu biasanya dalam kelompok mahasiswa itu ada di PKM. Jadi magang itu diakui. Jadi Anda bisa mengakui sampai dengan 9 atau 12 SKS. Jadi bisa mengakui 4 mata kuliah untuk project ini. Jadi misalnya Anda mengambil mata kuliah budgeting,
tapi Anda bikin project perusahaan untuk menyusun anggarannya itu Anda aktualisasikan. Kemudian nanti ada mata kuliah yang kaitannya dengan kewirausahaan, itu bisa juga dijadikan konversi untuk mata kuliah ini. Jadi magang yang kedua itu adalah magang yang Anda membuat project bisnis. Jadi kalau yang tadi magang industri, yang satu lagi adalah magang yang membuat project bisnis. Nah, magang yang ketiga yang juga menarik untuk Anda lakukan adalah magang pada unsur pengabdian pada masyarakat dengan Anda datang ke desa-desa kah atau ke suatu tempat kah yang Anda itu bisa langsung berkontribusi. Nah, yang menarik untuk magang yang ketiga ini yang saya rekomendasikan ini adalah tentu yang dilakukan oleh kalau misalnya rekan-rekan Anda di Fakultas Keguruan, mereka tinggal di suatu desa selama 6 bulan, mereka mendidik anak-anak yang ada di desa itu sampai mereka bisa membentuk apakah namanya PAUD, bahkan membentuk TK atau membentuk dinia, jadi sekolah-sekolah non formal. Jadi kalau Anda bisa lihat searching itu kan ada model film-filmnya itu kan. Nah, jadi yang model itu mereka bisa sampai dengan output membuat video dokumenter. Jadi itu ke desa-desa. Nah, kalau kita karena kita orang akuntansi, maka magang pengabdian masyarakat ini bagi Anda minimal berkelompok antara 3 sampai dengan 5 orang. Anda magang di suatu desa, Anda bantu desa tersebut untuk menyiapkan laporan keuangan desanya dengan sistem keuangan desa, atau Anda bantu membentuk badan usaha milik desanya sampai dengan itu well running. Jadi layaknya selama 1 semester 6 bulan Anda tinggal di desa itu gitu. Dan itu banyak pengalaman-pengalamannya. Jadi Anda betul-betul tinggal di masyarakat, apalagi kalau betul-betul magangnya itu jauh dari rumah kita. Jadi kalau Anda misalnya asalnya Aceh Besar atau Banda Aceh, tinggal di Banda Aceh, tapi Anda perginya itu sampai ke kota Caneh sana misalnya, atau Anda beranikan diri untuk pergi ke Sinabang sana di Pulau. Jadi Anda nggak pulang-pulang gitu. Jadi pengalamannya itu jadi merasakan bagaimana hidup bersama dengan masyarakat, tapi kita memberikan kontribusi dengan ilmu yang ada pada kita. Jadi konsep magang itu. Nah ya, yang jangan yang selama ini jadi ikut program pertukaran. Jadi kan ada magang proses pertukaran. Jadi itu juga sebenarnya bagus juga, tapi hanya pindah kuliah saja kan. Jadi pertukaran itu kalau berdasarkan yang saya ketahui itu boleh antar program studi, antar fakultas, atau antar universitas. Nah, antar universitas itu boleh yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Jadi misalnya Anda ngambil 6 subjek di sini, ada 6 mata kuliah, 18 SKS, tapi kuliahnya nggak di sini, Anda kuliahnya ke Bali kah, tapi ya di kampus juga. Nah, jadi model gitu, itu boleh, tapi itu hanya membuat pengalaman kita ketemu dengan kawan-kawan mahasiswa yang lain di fakultas yang lain, kita bisa melihat seperti ini loh kawan-kawan kuliah dibandingkan dengan kita kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi itu saya merekomendasikan 3 tadi. Jadi magang ke industri, kemudian magang dengan membuat proyek, atau magang Anda betul-betul melakukan pengabdian masyarakat. Baik, nah untuk teman-teman yang selanjutnya nanti ingin magang, udah bisa nih tentukan di mana passionnya di antara 3 magang yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Fazli. Baik, mungkin selanjutnya kita akan diskusi mengenai manajemen waktu nih Pak. Oke. Profil Bapak nih sebagai dosen sekaligus ketua IAI, ini kami sangat tertarik akan pertanyaan ini. Mengingat kami juga sedang belajar untuk membagi waktu antara perkuliahan dan pengembangan diri supaya nanti kami lebih siap untuk memasuki dunia kerja. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit sharing bagaimana cara Bapak membagi waktu antara keduanya. Baik. Sebenarnya proses pembagian waktu itu lebih kepada masalah habit ya, masalah kebiasaan kita. Tidak ada hal-hal yang khusus dalam pembagian waktu, karena pada saat yang bersamaan saya juga adalah ASN, saya dibebankan office hours 40 jam seminggu, 5 hari dalam seminggu, Senin sampai dengan Jumat. Iya, itu office hours biasa gitu kan. Tetapi dalam proses berikutnya kita punya time frame dan time target. Jadi ada time schedule-nya, kita juga ada time targetnya. Nah, biasanya
saya termasuk yang dulu sama seperti kalian lah, mahasiswa yang punya kebiasaan SKS. Pernah dengar SKS dengan singkatan yang lain? Sistem kebut semalam. Jadi tapi itu masih awal-awal. Jadi kan biasa kan, ketika kita berubah fungsi dari siswa menjadi mahasiswa, itu kan terjadi perubahan pendidikannya. Ketika kita siswa, pendekatan itu adalah pedagogik. Jadi pendekatan untuk anak-anak sekolahan itu namanya pedagogik. Tapi begitu kita jadi mahasiswa, maka kita berubah menjadi andragogik. Andragogik itu adalah pendidikan untuk orang dewasa. Makanya di semester 1 semester 2 itu banyak kan mahasiswa itu galau, biasa dia pakai seragam putih abu-abu, sebelum jam 7.30 sudah harus ada di sekolah gitu kan. Kalau telat kena setrap segala macam. Tiba-tiba dia sudah mengatur dirinya dengan sistem kredit semester yang 21 sampai dengan 24 SKS. Dia bisa mengatur, bisa datang di hari Senin itu ngambil jam kedua jam 10.40 misalnya, atau dia mengambil di jam yang ketiga di jam 14.00. Berarti paginya kan dia nggak ada kerja tuh. Jadi sudah mulai ada sesuatu yang berbeda. Nah, kebiasaan ini ya dikembalikan kepada kita masing-masing. Jadi kalau saya termasuk yang selalu saja dinasihati oleh orang tua dan kakek saya untuk tidak boleh lalai dengan sholat 5 waktu. Jadi timetable saya itu adalah pada posisi sholat yang 5 waktu itu. Jadi subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu harus tepat. Jadi kalau kita laki-laki, kita harus jadi laki-laki yang soleh. Kalau kita perempuan, kita jadi perempuan yang soleha. Yang jangan menjadi laki-laki yang soleha. Ya kan? Jadi kalau yang perempuan sholatnya di rumah itu wanita yang soleha. Tapi laki-laki yang sholat di rumah itu adalah laki-laki yang soleha. Gak boleh itu. Jadi laki-laki itu sholatnya di masjid. Jadi dan tepat waktu. Dan itu juga sesuatu yang luar biasa kalau kita membiasakan diri dengan sholat ketika imam takbiratul ihram dan kita ada bersama imam, itu pahalanya luar biasa, sempurna mendapatkan derajat yang 27 itu. Jadi saya membiasakan diri untuk itu dan alhamdulillah terus terjaga. Jadi semua sholat 5 waktu itu diusahakan di masjid dan tepat waktu. Jadi artinya modelnya begitu. Kemudian itu disebut dengan time frame tadi kan. Nah, timetable yang kedua adalah time target. Jadi target kita apa? Jadi kalau kalian selalu saja kalau di awal kuliah saya bilang dengan mahasiswa, target kalian masuk mata kuliah ini apa? Tentu lulus dengan apa? Nilai A gitu. Maka dalam konsep akuntansi kan kita diberikan keleluasan karena sekarang ini akademik kita itu adalah akademik yang transparan dan akuntabel. Kemudian dengan penggunaan teknologi kita akan tahu. Nah, jarang mahasiswa itu protes ke saya karena dia tahu bahwa kapan dia kumpul tugas, apakah dia kumpul tugas tepat waktu, telat, itu semuanya tersimpan dengan baik dalam e-learning kita. Jadi artinya penggunaan teknologi itu membantu kita untuk bisa menjadi orang yang lebih taat. Jadi kalau ditanyakan bagaimana melakukan pemanajemen waktu, buat time frame-nya, frame-nya itu bingkai, kemudian buat time targetnya. Nah, untuk bisa menyiapkan itu semua, pastikan Anda punya habit yang baik. Jadi tidak ada obat untuk kemalasan. Dan kemudian ya kalau kita sudah tahu pasang target, ya, penuhi target itu. Jadi kalau misalnya kurikulum menyatakan mahasiswa itu bisa selesai 7 semester, maka kalau itu menjadi target Anda akan selesai 7 semester. Kenapa? Karena di semester 7 Anda habis mata kuliah semua, tetapi di semester 6 Anda sudah bisa membuat skripsi Anda. Jadi semester 7 selesai semuanya. Dan itu terbukti sudah ada orang, adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan Anda yang memang bisa selesai di 7 semester tadi. Jadi 3 hal itu tadi. Jadi buat time frame-nya, buat time targetnya, kemudian Anda buat positive habit-nya. Itu aja. Baik, Pak. Berarti ini untuk teman-teman yang mungkin belum bisa membagikan waktu antara organisasi dan kuliahnya, mungkin masih berantakan. Nah, udah bisa nih teman-teman susun 3 hal tadi yang telah Bapak jelaskan, yaitu time frame, time target, dan buatlah kebiasaan yang positif. Mungkin sekian untuk hari ini. Sampai jumpa di next Himaka Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.